Perkenalkan, saya Putri Fatimah Ramadan dengan NIM 2406036 ingin mempresentasikan tentang bab 3 dengan judul Teori Klasik Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan. Nah, pada slide ini kita akan membahas 3.1 teori-teori klasik pembangunan ekonomi yang terbagi atas 4 pendekatan. Pada bagian ini akan dibahas mengenai beberapa pendekatan utama yang digunakan dalam memahami proses pembangunan ekonomi di negara berkembang. Para ahli ekonomi pembangunan mencoba menjelaskan bagaimana suatu negara dapat berkembang dari kondisi ekonomi yang relatif tertinggal menuju kondisi yang lebih maju dan sejahtera. Secara umum, terdapat 4 pendekatan utama dalam teori pembangunan ekonomi yang banyak dibahas dalam literatur pembangunan, yaitu model tahapan pertumbuhan linear, model pertumbuhan struktural, revolusi ketergantungan internasional, dan kontra-revolusi neoklasik. Keempat pendekatan ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyebab keterbelakangan ekonomi serta strategi yang digunakan untuk mencapai pembangunan ekonomi. Pendekatan pertama adalah model tahapan pertumbuhan linear. Pendekatan ini melihat pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang berlangsung secara bertahap melalui tahapan-tahapan tertentu. Setiap negara dianggap akan mengalami tahapan perkembangan yang sama, mulai dari tahapan ekonomi tradisional hingga akhirnya mencapai tahapan ekonomi modern yang ditandai dengan tingkat konsumsi yang tinggi. Dalam pendekatan ini, faktor yang sangat ditekankan adalah peningkatan investasi, akumulasi modal, serta pertumbuhan produksi nasional. Pendekatan kedua adalah model perubahan struktural. Pendekatan ini menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan pendapatan, tetapi juga melibatkan pertumbuhan struktur ekonomi suatu negara. Dalam proses pembangunan, terjadi pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor tradisional seperti pertanian menuju sektor industri dan jasa yang memiliki tingkat produktivitas lebih tinggi. Transformasi struktur ekonomi ini dianggap sebagai salah satu ciri utama dari pembangunan ekonomi yang berhasil. Pendekatan ketiga adalah revolusi ketergantungan internasional. Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap teori pembangunan sebelumnya yang dianggap terlalu menekan faktor internal dalam pembangunan ekonomi. Menurut pendekatan ini, keterbelakangan negara berkembang tidak hanya disebabkan oleh kurangnya modal dan teknologi, tetapi juga disebabkan oleh hubungan ekonomi internasional yang tidak seimbang antara negara maju dan negara berkembang. Dalam sistem ekonomi global, negara berkembang sering berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sehingga mengalami ketergantungan terhadap negara maju. Pendekatan yang terakhir adalah kontra-revolusi neoklasik. Pendekatan ini muncul sebagai kritik terhadap teori ketergantungan yang dianggap terlalu menyalahkan faktor eksternal. Teori neoklasik menekankan bahwa masalah utama pembangunan ekonomi di negara berkembang sering kali berasal dari kebijakan ekonomi domestik yang tidak efisien, seperti intervensi pemerintah yang berlebihan, distorsi harga, serta hambatan terhadap mekanisme pasar. Oleh karena itu, pendekatan ini menekankan pentingnya pasar bebas, efisiensi ekonomi, serta kebijakan ekonomi yang menguntungkan kegiatan pasar. Dari keempat pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan proses yang kompleks dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing dalam menjelaskan dinamika pembangunan ekonomi di berbagai negara. 3.2 Pembangunan sebagai pertumbuhan dan teori tahapan linear. Pendekatan pembangunan ini melihat pembangunan ekonomi sebagai pertumbuhan yang berlangsung secara bertahap dan dikenal sebagai teori tahapan pertumbuhan linear. Teori ini berkembang setelah Perang Dunia Kedua ketika banyak negara berkembang berupaya mempercepat pembangunan ekonominya melalui peningkatan investasi dan akumulasi modal. Pendekatan ini beranggapan bahwa setiap negara akan melewati tahapan perkembangan ekonomi yang sama, dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern.
Dua teori utama dalam pendekatan ini adalah teori tahapan pertumbuhan dari Walt Whitman Rostow, dan model pertumbuhan Howard Domar model. A. Tahapan pertumbuhan Rostow. Teori tahapan pertumbuhan dikemukakan oleh Whitman Rostow yang menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi berlangsung melalui beberapa tahap. Menurut Rostow, setiap negara akan mengalami proses perkembangan yang serupa dari ekonomi tradisional menuju ekonomi modern. Teori ini menekankan pentingnya industrialisasi dan peningkatan investasi dalam proses pembangunan. Melalui tahapan tersebut, suatu negara dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Tahap pertama adalah masyarakat tradisional yang masih bergantung pada sektor pertanian dengan teknologi sederhana. Tahap kedua adalah prasyarat untuk lepas landas, yaitu masa ketika mulai terjadi perubahan menuju modernisasi. Tahap ketiga adalah tahap lepas landas atau take off, yaitu saat pertumbuhan ekonomi mulai meningkat dengan cepat. Tahapan ini sering dianggap sebagai titik awal pembangunan ekonomi yang sangat pesat. Tahap keempat adalah drift to maturity, yaitu ketika teknologi dan sektor industri semakin berkembang. Pada tahap ini, perekonomian menjadi lebih beragam dan produktivitas meningkat. Tahap kelima dan terakhir adalah X of high mass consumption, yaitu masa ketika masyarakat telah mencapai tingkat konsumsi yang tinggi. Pada tahap ini, kesejahteraan masyarakat meningkat dan kebutuhan dasar sebagai besar telah terpenuhi. B. Model pertumbuhan Harvard-Domar. Model pertumbuhan ini dikembangkan oleh Roy F. Harvard dan F. C. Domar. Model ini menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada tingkat tabungan dan investasi. Tabungan dianggap sebagai sumber utama pembiayaan investasi dalam perekonomian. Semakin besar tabungan, semakin besar pula kemampuan suatu negara untuk melakukan investasi. Investasi memiliki peran penting karena dapat meningkatkan kapasitas produksi suatu negara. Melalui investasi, pembangunan pabrik, infrastruktur, dan sarana produksi dapat dilakukan. Peningkatan kapasitas produksi akan meningkatkan output ekonomi secara keseluruhan. Dengan demikian, investasi menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Model ini juga menjelaskan hubungan antara tingkat tabungan dan rasio modal terhadap output. Jika suatu negara memiliki tingkat tabungan tinggi dan penggunaan modal yang efisien, maka pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Oleh karena itu, banyak negara berkembang berusaha meningkatkan investasi sebagai strategi pembangunan. Model ini menjadi dasar bagi berbagai kebijakan pembangunan ekonomi pada masa awal pembangunannya. C. Hambatan dan kendala. Dalam proses pembangunan ekonomi, banyak negara berkembang menghadapi berbagai hambatan yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Salah satu hambatan utamanya adalah rendahnya tingkat tabungan masyarakat karena sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akibatnya, kemampuan untuk melakukan investasi menjadi terbatas. Kondisi ini menyebabkan proses pembangunan berjalan lebih lambat. Selain itu, keterbatasan teknologi, modal, dan infrastruktur juga menjadi kendala penting dalam pembangunan ekonomi. Banyak negara berkembang masih memiliki sistem produksi yang kurang efisien dan produktivitas tenaga kerja yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang belum optimal juga mempengaruhi perkembangan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan tidak hanya memerlukan investasi, tetapi juga peningkatan kualitas pendidikan dan teknologi. D. Syarat perlu versus syarat cukup. Teori tahapan pertumbuhan mendapat berbagai kritik dari para ekonom. Salah satu kritik utamanya adalah bahwa peningkatan investasi dan tabungan memang merupakan syarat perlu bagi pertumbuhan ekonomi. Namun hal tersebut belum tentu menjadi syarat cukup untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Selain itu, teori ini dianggap terlalu sederhana karena mengasumsikan bahwa semua negara akan mengikuti tahapan pembangunan yang sama. Pada kenyataannya, setiap negara memiliki kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda. Faktor seperti kebijakan pemerintah, kelembagaan, serta kualitas sumber daya manusia juga sangat mempengaruhi pembangunan. Oleh karena itu,
Banyak ekonom modern menilai bahwa teori ini perlu dilengkapi dengan pendekatan pembangunan lainnya. 3.3 Modal perubahan struktural. Model perubahan struktural menjelaskan bahwa pembangunan ekonom tidak hanya ditandai oleh peningkatan pendapatan, tapi juga oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara. Dalam proses pembangunan, kegiatan ekonomi secara bertahap bergeser dari sektor tradisional seperti pertanian menuju sektor industri dan jasa yang lebih modern. Perubahan ini biasanya terjadi karena perkembangan teknologi, peningkatan investasi, dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Perubahan struktur ekonomi juga sering disertai dengan peningkatan urbanisasi dan perkembangan sektor industri di perkotaan. Tenaga kerja dari sektor pertanian mulai berpindah ke sektor industri yang memiliki produktivitas lebih tinggi. Proses ini membantu meningkatkan output ekonomi serta mempercepat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perubahan struktural menjadi salah satu ciri penting dalam proses pembangunan ekonomi. Teori pembangunan Lewis. Menurut Lewis, ia menjelaskan pembangunan melalui model dua sektor, yaitu sektor tradisional dan sektor modern. Sektor tradisional biasanya didominasi oleh pertanian dengan produktivitas rendah dan kelebihan tenaga kerja. Sementara itu, sektor modern terutama industri memiliki produktivitas lebih tinggi dan mampu menyerap tenaga kerja. Menurut teori ini, pembangunan terjadi ketika tenaga kerja berpindah dari sektor pertanian ke sektor industri. Perpindahan tenaga kerja ini meningkatkan produktivitas ekonomi karena sektor industri menghasilkan output yang lebih besar. Keuntungan dari sektor industri menjadikan investasi kembali untuk memperluas produksi. Proses ini mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat industrialisasi. B. Perubahan struktural dan pola pembangunan. Perubahan struktural dalam pembangunan ekonomi biasanya mengikuti pola tertentu yang dapat diamati di berbagai negara. Salah satu pola umum terjadi adalah menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian dan meningkatnya peran sektor industri serta jasa. Perubahan ini menunjukkan bahwa ekonomi suatu negara semakin berkembang dan modern. Selain itu, pembangunan ekonomi juga ditandai dengan peningkatnya urbanisasi dan perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota. Kota-kota berkembang menjadi pusat kegiatan industri dan perdagangan. Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pengguna teknologi yang lebih maju juga menjadi bagian dari perubahan ini. Dengan demikian, perubahan struktural berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. C. Kesimpulan dan implikasi. Model perubahan struktural menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi memerlukan transformasi dalam struktur ekonomi suatu negara. Pergeseran dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa dapat meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi. Proses ini biasanya berlangsung secara bertahap dan membutuhkan dukungan investasi serta perkembangan teknologi. Implikasi dari model ini adalah pentingnya kebijakan yang mendorong industrialisasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah perlu memperkuat infrastruktur serta meningkatkan lingkungannya yang mendukung perkembangan sektor produksi. Dengan demikian, kebijakan yang tepat ini mengubah struktur dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi. 3.4 Revolusi ketergantungan internasional. Model ketergantungan internasional. Model ketergantungan internasional menjelaskan bahwa negara berkembang sering berada dalam posisi yang bergantung pada negara maju. Ketergantungan ini terjadi dalam berbagai bidang seperti perdagangan internasional, investasi asing, serta penguasaan teknologi. Akibatnya, negara berkembang sering mengalami kesulitan untuk mengembangkan industri secara mandiri. Hubungan ekonomi yang tidak seimbang ini menyebabkan keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke negara maju. Negara berkembang sering menjadi pemasok bahan mentah dan pasar bagi produksi industri dari berbagai negara maju. Kondisi ini memperkuat ketergantungan ekonomi antara dua kelompok negara. Akibatnya, proses pembangunan ekonomi di negara berkembang menjadi terhambat. B. Model paradigma palsu.
Model paradigma palsu menjelaskan bahwa kebijakan pembangunan di negara berkembang sering dipengaruhi oleh saran atau teori dari negara maju. Saran tersebut tidak selalu sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di negara berkembang. Akibatnya, kebijakan pembangunan yang diterapkan sering tidak efektif. Selain itu, kebijakan pembangunan juga sering dipengaruhi oleh kelompok elit dalam negeri yang memiliki kepentingan tertentu. Kelompok tersebut cenderung mempertahankan struktur ekonomi yang menguntungkan mereka. Kondisi ini menjelaskan atau menyebabkan pembangunan tidak berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi negara berkembang untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kondisi nasional. C. Tesis pembangunan dualistis. Tesis pembangunan dualistis menjelaskan bahwa dalam banyak negara berkembang, terdapat dua sistem ekonomi yang berbeda dalam suatu negara. Sistem pertama adalah sektor modern yang menggunakan teknologi maju dan memiliki produktivitas yang tinggi. Sistem kedua adalah sektor tradisional yang masih menggunakan teknologi sederhana dengan produktivitas yang rendah. Perbedaan antara kedua sektor ini menyebabkan kesenjangan ekonomi yang cukup besar dalam masyarakat. Sektor modern biasanya berkembang di daerah perkotaan, sedangkan sektor tradisional banyak terdapat di daerah pedesaan. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakmerataan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi perlu memperhatikan keseimbangan antara kedua sektor tersebut. D. Kesimpulan dan implikasi. Teori ketergantungan internasional menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal suatu negara. Hubungan ekonomi global juga memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi. Ketergantungan yang berlebihan terhadap negara maju dapat menghambat perkembangan ekonomi negara berkembang. Implikasi dari teori ini adalah pentingnya upaya untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nasional. Negara berkembang perlu memperkuat industri dalam negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap negara maju. Selain itu, kebijakan pembangunan harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan sosial masing-masing negara. Dengan demikian, pembangunan ekonomi dapat berjalan lebih seimbang dan berkelanjutan. 3.5 Kontrarevolusi neoklasik dalam fundamentalisme pasar. Kontrarevolusi neoklasik muncul sebagai reaksi terhadap teori ketergantungan yang dianggap terlalu menekan faktor eksternal sebagai penyebab keterbelakangan negara berkembang. Pendekatan ini berpendapat bahwa masalah pembangunan lebih banyak disebabkan oleh kebijakan ekonomi domestik yang tidak efisien serta campur tangan pemerintah yang berlebihan. Distorsi pasar akibat intervensi tersebut dinilai dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan neoklasik menekankan pentingnya mekanisme pasar yang bebas agar sumber daya dapat dialokasikan secara lebih efisien dan mendorong pertumbuhan ekonomi. A. Pendekatan pasar bebas, pilihan publik, dan ramah pasar. Pendekatan pasar bebas menekankan bahwa kegiatan ekonomi sebaiknya ditentukan oleh mekanisme pasar dengan campur tangan pemerintah yang minimal. Dalam sistem ini, harga dan produksi ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Pasar dianggap mampu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien dibandingkan dengan kebijakan pemerintah yang terlalu mengatur. Selain itu, terdapat pendekatan pilihan publik yang menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah sering dipengaruhi oleh kepentingan politik dan birokrasi. Hal ini dapat menyebabkan kebijakan ekonomi menjadi tidak efisien. Oleh karena itu, muncul juga pendekatan ramah pasar yang mencoba menyeimbangkan peran pasar dan pemerintah. Dalam pendekatan ini, pemerintah tetap berperan dalam menyediakan infrastruktur dan menciptakan stabilitas ekonomi. B. Pendekatan pertumbuhan neoklasik tradisional. Pendekatan pertumbuhan neoklasik menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti akumulasi modal, pertumbuhan tenaga kerja, dan kemajuan teknologi. Dalam teori ini, teknologi dianggap sebagai faktor penting yang dapat meningkatkan produktivitas ekonomi.
Dengan adanya kemajuan teknologi, produksi dapat meningkat meskipun jumlah modal dan tenaga kerja terbatas. Teori ini juga menjelaskan bahwa dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi akan mencapai kondisi keseimbangan. Pada kondisi tersebut, peningkatan output terutama dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Oleh karena itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan inovasi teknologi menjadi sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pendekatan ini banyak digunakan dalam analisis pertumbuhan ekonomi modern. C. Kesimpulan dan implikasi. Pendekatan neoklasik menekankan bahwa pembangunan ekonomi dapat dicapai melalui efisiensi pasar dan kebijakan ekonomi yang tepat. Pemerintah sebaliknya mengurangi hambatan terhadap kegiatan ekonomi serta mendukung mekanisme pasar yang kompetitif. Dengan adanya pasar yang efisien, sumber daya dapat dialokasikan secara optimal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Implikasi dari pendekatan ini adalah perlu kebijakan yang mendorong investasi, perdagangan, dan inovasi teknologi. Pemerintah tetap memiliki peran penting dalam menciptakan stabilitas ekonomi serta menyediakan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi. Namun, kegiatan ekonomi utama tetap didorong oleh mekanisme pasar. Dengan demikian, kombinasi antara peran pasar dan kebijakan yang tepat dapat mendukung proses pembangunan ekonomi. Nah, yang terakhir, kesimpulan presentasi. Secara keseluruhan, teori-teori pembangunan ekonomi memberikan berbagai perspektif dalam memahami proses pertumbuhan dan perubahan ekonomi di negara berkembang. Pendekatan tahapan pertumbuhan linear menekankan pentingnya investasi dan akumulasi modal sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Sementara revolusi ketergantungan internasional menyoroti bagaimana hubungan ekonomi global dapat menyebabkan ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Di sisi lain, kontra-revolusi neoklasik menekankan pentingnya mekanisme pasar yang efisien serta keterbatasan intervensi pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Setiap pendekatan memiliki kelebihan keterbatasan dalam menjelaskan proses pembangunan, sehingga dalam praktiknya, negara berkembang perlu mengombinasikan berbagai pandangan tersebut dan menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta kelembagaan masing-masing negara, agar pembangunan ekonomi dapat berlangsung secara lebih efektif dan berkelanjutan. Demikian pembahasan teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang dapat saya sampaikan. Saya Putri Fatimah Ramadan dengan NIM 24060036 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.